lengsernya Trah Amangkurat di Mataram. Raja-raja Mataram Islam yang bergelar Amangkurat memang penuh kontroversi dan konflik. Meskipun begitu, Trah ini sempat memimpin Jawa selama 3 generasi, yaitu Amangkurat I, II, dan III. Trah Amangkurat pada akhirnya dihapuskan untuk kemudian digantikan dengan Trah Pakubuwono. Kisah penghapusan Trah Amangkurat dimulai naik tahtanya Raden Masutikno menggantikan kedudukan ayahnya Amangkurat II atau Raden Rahmat. Menurut Babat Tanah Jawi, Raden Masutikno adalah anak satu-satunya Amangkurat II. Istri yang lain dari Amangkurat II diguna-guna oleh ibu Raden Masutikno, sehingga tidak ada satupun yang memiliki keturunan. Raden Masutikno ketika masih muda dijuluki dengan nama Pangeran Kencet. Dijuluki demikian karena ia menderita cacat atau kencet di bagian tumitnya sejak kecil. Watak Amangkurat III dikisahkan mirip dengan kakeknya, yaitu Amangkurat I. Ia berwatak buruk, mudah marah, dan cemburu bila ada pria lain yang lebih tampan darinya. Ia juga dikenal sebagai raja yang gegabah dalam mengambil keputusan. Sebelum menjadi raja di Mataram, Raden Masutikno menjabat sebagai Adipati Anom. Ia memperistri sepupunya sendiri yang bernama Raden Ayu Lembah, anak Pangeran Puger. Namun pernikahannya dengan Ayu Lembah tidak bertahan lama, sebab istrinya berselingkuh dengan Raden Sukro, putra Patih Sindorejo. Tragedi perselingkuhan itu kemudian menyebabkan Raden Sukro dijatuhi hukuman mati. Sementara, Ayu Lembah sendiri rupanya bernasib sama. Amangkurat III memaksa pamannya Pangeran Puger untuk membunuh Ayu Lembah, putrinya sendiri. Selepas peristiwa itu, Amangkurat III menikah lagi dengan Raden Ayu Himpun, adik dari Ayu Lembah. Akan tetapi lagi-lagi pernikahan ini kandas di tengah jalan. Amangkurat III menceraikan Ayu Himpun karena waktu itu Pangeran Puger dianggap melakukan pembangkangan pada Amangkurat III. Amangkurat III kemudian mengangkat permaisuri baru. Kali ini, ia mengawini wanita desa yang masih gadis. Wanita itu dikisahkan diambil dari desa Onje. Tingkah laku Amangkurat III yang sewenang-wenang dan gegabah dalam mengambil keputusan membuat sebagian pejabat istana tidak lagi suka kepada rajanya. Diam-diam mereka mendukung Pangeran Puger untuk menjadi raja di Kartasura. Dukungan ini kemudian ditanggapi oleh Raden Suryokusumo, yang tak lain merupakan putra Pangeran Puger, untuk melakukan pemberontakan. Belum juga terlaksana, upaya pemberontakan yang dilancarkan keluarga Pangeran Puger tercium oleh Amangkurat III. Oleh karena itu, raja kemudian mengirim utusan untuk membunuh Pangeran Puger beserta seluruh keluarganya. Akan tetapi, upaya pembunuhan gagal. Pangeran Puger telah mengetahui rencana pembunuhan keluarga dan dirinya. Dalam rangka menghindari upaya pembunuhan, Pangeran Puger dan seluruh anggota keluarganya melarikan diri ke Semarang. Di Semarang, Pangeran Puger diliputi kegelisahan karena merasa jiwanya terancam. Ia takut suatu waktu keponakannya menyerbu Semarang. Oleh karena itu, Pangeran Puger kemudian mengadakan persekutuan dengan VOC Belanda. Ia mengiming-imingi VOC dengan keuntungan yang besar bila bersedia membantunya melengsarkan keponakannya dari tahta. Kerjasama antara Pangeran Puger dan VOC kemudian terbina. Pada tahun 1705, Pangeran Puger dengan dibantu VOC bergerak ke Kartasura untuk melakukan serangan. Di sisi lain, Amangkurat III membangun pertahanannya di Ungaran. Pertahanan dikepalai oleh Aryo Mataram. Akan tetapi di kemudian hari, Aryo Mataram membelot, ia bergabung dengan pasukan Pangeran Puger. Pada tahun 1706, gabungan pasukan Pangeran Puger, Aryo Mataram, dan VOC Belanda berhasil merebut Keraton Kartasura setelah terlibat peperangan yang sengit dengan pihak Kesultanan. Biarpun demikian,
Amangkurat ketiga berhasil melarikan diri ke Ponorogo. Sesampainya di Ponorogo, bukannya berbaik-baik dengan adipatinya, Amangkurat ketiga justru merasa curiga terhadap kesetiaan rakyat dan Adipati Ponorogo. Ia pun menyiksa Adipati dan beberapa pejabat tinggi kadipaten. Melihat adipatinya disiksa, rakyat Ponorogo berontak. Mereka melakukan pengepungan. Tujuannya menangkap Amangkurat III, akan tetapi Amangkurat ketiga berhasil melarikan diri ke Madiun. Dari Madiun, Amangkurat III kemudian bertolak ke Kediri untuk bergabung dengan Untung Suropati yang kala itu sedang berperang melawan VOC Belanda. Pangeran Puger yang masih belum puas karena belum berhasil meringkus keponakannya, akhirnya melancarkan serangan ke Kediri. Ia mencoba memberantas pasukan Amangkurat III yang kala itu sudah bergabung dengan Untung Suropati. Pada tahun 1708, Pangeran Puger berhasil merebut Kediri. Amangkurat ketiga tertangkap, sementara Untung Suropati berhasil melarikan diri. Setelah tertangkap, Amangkurat ketiga dikirim ke Batavia dan selanjutnya dibuang ke Sri Lanka. Amangkurat ketiga wafat pada tahun 1734 di tempat pembuangannya. Amangkurat ketiga menjabat sebagai Raja Mataram dari tahun 1703 hingga 1705. Ini berarti ia hanya memerintah seumur jagung saja, yaitu hanya memerintah selama 2 tahun lebih sedikit. Kekalahan Amangkurat ketiga kemudian mengantarkan Pangeran Puger menjadi Raja Mataram selanjutnya. Adapun gelar yang disematkan kepada Pangeran Puger adalah Pakubuwono I. Namun, selepas wafatnya Pakubuwono I, ternyata anaknya yang bernama Raden Mas Suryoputro justru mengambil gelar Amangkurat sebagai gelarnya yang menyalahi pakem. Ia bergelar Amangkurat IV.